Reformasi gereja dan aliran Protestan merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, di mana peristiwa ini mirip dengan peristiwa lahirnya kepercayaan Buddha, di mana Buddha terbentuk karena adanya ketidaksetujuan Siddhartha Gautama terhadap sistem karma dalam Hindu. Sedangkan reformasi gereja terjadi karena adanya ketidaksetujuan kepada gereja Katolik saat itu. Namun, sebelumnya kita akan mempelajari pengertian dari reformasi gereja. Latar belakang reformasi gereja. Saat terjadi krisis keuangan, Paus Bonifacius VIII mengumumkan tahun 1300 sebagai tahun Jubile, atau tahun khusus untuk pengampunan atau penghapusan dosa yang disebut indulgensi. Setiap surat pengampunan dosa yang akan digunakan harus dibayar dengan derma. Sejak saat inilah praktik jual beli surat pengampunan dosa terjadi. Karena praktik ini, Gereja Katolik mendapat ketidaksetujuan dari banyak pihak selama ratusan tahun. Salah satu tokoh yang tidak setuju dengan praktik pengampunan dosa ini ialah Martin Luther, seorang biarawan Jerman. Pada tahun 1517, Martin Luther menulis daftar panjang alasan ia tidak setuju dengan praktik pengampunan dosa dan menempelkannya di pintu gereja di kota kelahirannya, Wittenberg di Saksoni. Faktor munculnya reformasi gereja. Yang pertama, gereja dianggap melakukan penyimpangan. Jual beli surat pengampunan dosa inilah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran gereja. Transaksi terkait pengampunan dosa kemudian ditentang oleh Martin Luther, seorang pastor dari Jerman yang menjadi pelopor gerakan reformasi gereja. Sebenarnya, secara garis besar, Luther tidak menolak prinsip pengajaran tentang indulgensi, tapi ia menentang penerapannya karena adanya transaksi untuk mendapatkan surat pengampunan dosa tersebut. 2. Tumbuhnya peran negara. Selama abad pertengahan, pemerintahan dalam suatu negara dibayang-bayangi oleh kekuasaan gereja. Pada masa itu, Paus Bonifacius VIII mengeluarkan Bulla Unam Sanctam yang menyatakan bahwa kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi ada di tangan Paus, dan para raja adalah bawahan Paus. Artinya, pada abad pertengahan, gereja membawahi banyak kerajaan di Eropa. Tapi pada abad ke-14 mulai timbul keinginan dari negara-negara untuk menjalankan pemerintahan dengan lebih independen. 3. Semakin berkembangnya tradisi intelektual. Antara pertengahan abad ke-14 dan menjelang awal abad ke-15, mulai adanya ketidakpuasan terhadap gereja dari kalangan internal gereja itu sendiri. Misalnya seperti John Wycliffe dan Jan Hus yang merupakan dua orang pendeta. Kemudian pada masa Renaissance muncul golongan pemikir yang mulai mempertanyakan otoritas gereja. Proses terjadinya reformasi gereja. Gerakan reformasi gereja diawali ketika Martin Luther memaku 95 dalil di depan pintu atau tembok gereja Wittenberg di Jerman. Secara garis besar, ke-95 dalil tersebut berisi kepercayaan, doktrin, dan praktik dalam gereja Katolik yang menurut Luther harus segera direformasi. Di dalam 95 dalil, terdapat daftar penyimpangan yang terjadi di lingkungan gereja, termasuk para pejabatnya mulai dari imam, uskup, kardinal, sampai paus. Namun, 95 dalil yang diinisiasi Luther tidak digubris oleh pihak gereja. Justru pemikiran Luther dianggap sesat. Luther bahkan diminta untuk mencabut ke-95 dalilnya oleh Paus Leo X dan Kaisar Charles V atau Karl V karena dianggap menyimpang. Tapi, Luther menolak permintaan tersebut. Pada 18 April 1521, sebagai bentuk penolakannya, Luther memulai gerakan Protestan. Gerakan Protestan menginginkan ajaran agama dilaksanakan sesuai dengan Alkitab. Gerakan inilah yang menandai lahirnya Kristen Protestan karena dibawa oleh Martin Luther, maka ajarannya disebut Lutheran. Tokoh-tokoh reformasi gereja. Martin Luther. Martin Luther merupakan pelopor gerakan reformasi gereja. Sebelumnya, beliau adalah seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Meski begitu, dirinya melihat ada beberapa hal
yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik. Misalnya, seperti praktik jual beli surat pengampunan dosa yang sudah kita bahas sebelumnya. Seharusnya, pengakuan dosa bukanlah hal yang diperjualbelikan. Dalam gerakannya, Martin Luther terus gigih dalam melakukan reformasi. Selain menolak kehadiran paus dalam kekuasaan negara, dirinya juga berani menentang anggapan bahwa Alkitab hanya boleh dibaca dan ditafsirkan oleh para rohaniwan. Martin Luther yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan kesetaraan menolak gagasan itu. Menurutnya, semua orang yang mengimani Katolik sebagai agamanya berhak untuk membaca Alkitab. Akibatnya, ia menerjemahkan sendiri Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Selain itu, Luther juga memanfaatkan mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg untuk memperbanyak ide-ide reformasi yang ia tuliskan. Hasil cetaknya itu juga disebar ke wilayah lain dengan cepat. Pada perkembangannya, kaum Protestan lebih banyak di Eropa bagian utara, sementara kaum Katolik mendominasi di Eropa bagian selatan. Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli merupakan seorang pastor asal Zurich di Swiss. Ia mengadakan gerakan reformasi gereja pada tahun 1523 di kota asalnya. Gerakan yang diinisiasi Zwingli dapat dikatakan radikal. Ia setuju dengan tradisi puasa sebelum perayaan Paskah. Selain itu, ia mencatat adanya korupsi dalam hierarki gereja. Zwingli juga mempromosikan pernikahan klerikal, melarang pemasangan gambar di gereja, serta melarang musik dalam kebaktian. Ajaran Zwingli kemudian menyebar ke wilayah lain di Swiss dan Jerman Selatan. John Calvin. John Calvin merupakan seorang pastor dan teolog asal Prancis yang kemudian melarikan diri ke Swiss. Ia memutuskan memisahkan diri dari gereja Katolik setelah terjadi kekerasan terhadap Protestanisme di Prancis. Pada tahun 1536, ia menerbitkan buku Instituto atau Institutes of Christian Religion. Ia juga melakukan reformasi di Jenewa, Swiss yang sebelumnya sempat dilakukan oleh William Guillaume Farel. Ajaran yang dibawa oleh John Calvin disebut sebagai Calvinisme. Calvinisme pun segera berkembang ke seluruh Eropa dan menyebabkan pergolakan politik, seperti perang agama di Prancis, Revolusi Belanda yang membebaskan penjajahan Spanyol, kemerdekaan Skotlandia dari pengawasan Inggris, gerakan reformasi gereja di Irlandia, dan lain-lain. Henry VIII. Henry VIII merupakan Raja Inggris yang menjabat sejak tahun 1509 hingga 1547. Henry VIII menginisiasi gerakan reformasi gereja yang ditandai dengan pendirian gereja Anglikan karena penolakannya terhadap supremasi paus atas gereja-gereja Inggris. Pada saat itu, penyelewengan yang terjadi di gereja tidak bisa diadili dan dihukum di pengadilan. Paus juga mudah mengintervensi urusan politik dalam negeri. Dalam hal ini, raja tidak memiliki kendali terhadap apa yang dilakukan oleh paus. Di samping itu, Henry VIII juga tidak setuju dengan ketentuan paus yang melarang perceraian. Saat itu, Henry VIII bermaksud menceraikan istrinya Catherine of Aragon sebelum kemudian menikahi Anne Boleyn. Pengaruh reformasi gereja. Yang pertama di bidang agama. Dalam bidang agama, reformasi gereja berpengaruh pada munculnya aliran-aliran Kristen di Eropa. Misalnya seperti Lutheran, Calvinis, dan Anglikan. Yang kedua dalam bidang politik. Reformasi gereja berdampak pada dua hal. Yang pertama, memperlemah pengaruh gereja Katolik dalam pemerintahan. Akibatnya, peran negara semakin kuat. Yang kedua, menguatnya peran negara menyebabkan munculnya sekularisme, yaitu pemisahan urusan agama dari bidang pemerintahan. Yang ketiga dalam bidang sosial. Perbedaan agama yang dihasilkan reformasi gereja memicukan gesekan dalam masyarakat yang sering berakhir dengan perang. Contohnya, di Holy Roman Empire, sang kaisar menganut Katolik, tapi banyak rakyatnya yang menganut Protestan. Hal ini kemudian menjadi salah satu latar belakang terjadinya perang 30 tahun 1618 sampai 1648 di sana.
Yang pertama, Gereja Luther. Luteranisme adalah salah satu denominasi gereja-gereja Protestan yang berasaskan teologi Martin Luther, yakni tokoh reformasi gereja. Luteranisme bermula sejak tahun 1517 ketika Martin Luther mengkritik praktik gereja Katolik Roma dengan menulis 95 dalil yang dipakukannya di pintu gereja seluruh orang kudus, Wittenberg, Jerman. Yang kedua, agama Zwingli. Ulrich Zwingli memberi salah satu kontribusinya yang paling penting bagi reformasi, yaitu khotbah ekspositori, yang dimulai pada tahun 1519 dengan mengkhotbahkan Injil Matius sebelum kemudian menggunakan eksegesis Alkitab untuk mengkhotbahkan seluruh Perjanjian Baru. Sebuah perpisahan radikal dari Misa Katolik 9 pada tahun 1525, ia memperkenalkan sebuah liturgi perjamuan kudus yang baru untuk menggantikan misa. 3. Agama Calvin. Tokoh yang dijadikan nama gerakan ini, reformator Prancis John Calvin, memeluk keyakinan Protestan pada akhir 1520-an atau awal 1530-an ketika gagasan-gagasan awal dari tradisi reformat sudah dipeluk oleh Ulrich Zwingli. Gerakan ini pertama kali disebut Calvinisme pada awal tahun 1550-an oleh kaum Lutheran yang menentangnya. Banyak orang dalam tradisi ini menganggapnya sebagai istilah yang tidak jelas atau tidak tepat dan lebih memilih istilah reformat. 4. Gereja Anglikan. Pada 1534, Henry VIII dari Inggris mengangkat diri sendiri menjadi pemimpin besar gereja di Inggris karena Paus menolak mengizinkannya bercerai. Perubahan dalam keimanan justru datang kemudian. Pada 1559, Elizabeth I mendirikan gereja Inggris atau Anglikan yang merupakan jalan tengah antara ide-ide Katolik dan Protestan. Demikian penjelasan mengenai reformasi gereja dan lahirnya berbagai jenis aliran Protestan. Kami harap teman-teman dapat mengerti materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. When I know you drop me all down low and fully hit the floor.